Ibadah Raya Minggu Sehati 28 Januari 2024, Gereja Tuhan Yesus GBHT Kudus, Matius 9 ayat 7, 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ibadah Raya Minggu Sehati ditabiskan di dalam nama Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita dalam ibadah ini kita bersuka cita, ucap syukur kita pada Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh berdiri, kita salam satu sama lain. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Kita dengan penuh semangat kita memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya.
Kita sudah bersuka cita biar pada saat ini nama Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan. Kita boleh memberikan hati kita bagi Tuhan kita dalam penyembahan kita pada saat ini. Hanya Engkaulah ya Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan Yesus. Sang para raja, segala raja. Berhati kami memuliakan, menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan hati kami.
Sikirala Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami boleh datang kepadamu untuk menyembah, memuliakan, meninggikan namamu yang ajaib dan mulia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau kami masih diberi kesempatan itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Siapakah kami ya Tuhan Yesus yang tidak ada apa-apanya. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, sahabat-Mu, kekasih-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami minta syukur untuk penyembahan pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Bapa. Bersama boleh berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Bapa, terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Dan saatnya kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan setiap kami, Engkau yang berkati setiap kami, Engkau yang mengampuni setiap kami Tuhan Yesus. Berkati pembacaan firman hari ini ya Bapa, biar semua boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Tuhan Yesus dari rumah dan tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengurumuni Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Tuhan Yesus menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kata Tuhan Yesus, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lain yang jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kemudian datanglah murid-murid Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Tuhan Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Sebab siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti, kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira,
namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan bersama-sama ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Kata Tuhan Yesus, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih tidak di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberas-beraskan. Untuk dahulu lalang-lalang itu diikutlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang dilakukan. Karena berkata kepada hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada orang menuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas dan dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Kata Tuhan Yesus, kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Tuhan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan melalui nabi, aku akan membuka mulutku dan menyampaikan perumpamaan. Aku akan mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bersama-sama penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sesudah itu Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-murid Tuhan Yesus sedang berkata kepada Tuhan Yesus, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang dan lalang itu. Tuhan Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang yang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis.
waktu menuai iblis akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti jalang itu dikumpulkan, dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang yang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu menampakkan mereka ke dalam tuang berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang telinga, hendaklah ia mendengar. Bersama-sama perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Kerajaan surga itu seumpamanya harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkan di dalam lagi. Oleh sebab sukacitanya, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikianlah pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang jala besar. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Bersama-sama Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Tuhan Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, Tuhan Yesus pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Tuhan Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Mereka pun takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah ia memperoleh semuanya itu? Mereka pun kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya, karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakan Tuhan Yesus di situ. Amin. Shalom saudara. Ya, hari-hari bulan Januari sudah hampir selesai. Tanggal berapa sekarang? 28 ya, tinggal beberapa hari lagi. Tetapi masih panjang perjalanan kita tahun ini ya. Masih 11 bulan, 11 dikali 30. Begitunya saudara, itu sebabnya kita mesti bersiap-siap menghadapi segala sesuatu yang mungkin saudara. Salah satunya kita akan mengalami banyak tantangan dalam tahun ini. Tapi bagi orang percaya tantangan itu penting supaya kita bisa bersiap-siap, bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan yang lebih kita harus waspadai adalah pencobaan. Ya, Tuhan Yesus sebelum pelayanan diperhadapkan pada pencobaan. Pencobanya luar biasa, saudara. Ketika perutnya lapar, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, lapar ya, pasti lapar, saudara. Ya, saya pernah berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Waduh, hari ke-3 itu ya
luar biasa kita rasakan, ya. Apalagi 40 hari 40 malam. Tetapi bukan itu saja saudara, setelah selesai 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus dihadapkan kepada pencobaan. Pencoba itu iblis saudara. Ya, bayangin orang lagi lapar, ya, datang pencoba. Kalau manusia pasti gagal, ya. Tetapi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus, dia tidak pernah gagal. Amin. Walaupun perutnya laparnya luar biasa, kalau Alkitab bilang maka laparlah dia, betul-betul lapar saudara. Ya, tetapi Tuhan Yesus punya firman di dalam dirinya yang begitu luar biasa, bisa menangkal segala sesuatu. Ya, dan dalam doa kita juga Tuhan mengajarkan pada kita, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Dan Alkitab mengatakan pencobaan itu bukan dari Tuhan, ya, tetapi dari keinginan kita. Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, kita bisa buka Alkitab kita. Ayat 13 sampai 15. 1 Korintus 10, ya, Tuhan Allah kita mengizinkan kita masuk ke dalam suatu situasi di mana kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan jatuh. Tetapi dia tidak mencobai kita supaya kita berbuat kejahatan. Kita melihat beberapa contoh saudara, sejak dunia dijadikan, sejak penciptaan manusia, Hawa mengalami pencobaan. Dia berhadapan sama si iblis, saudara, yang memutarbalikkan firman, dan karena Hawa tidak membawa persoalannya kepada Tuhan, akibatnya dia jatuh. Saudara, jatuhnya fatal ya. Manusia yang tadinya hidup kekal berubah menjadi ya tidak kekal. Ada kematian di situ. Tetapi saudara, ketika kita bawa persoalan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hal yang lain kita melihat ketika Abraham juga mengalami pencobaan, saudara, dia jatuh ketika mendengarkan perkataan istrinya. Ya, sebab istrinya bukan memberikan nasihat, tetapi membawa pencobaan bagi Abraham. Istrinya menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar, budaknya, menjadi istrinya. Saudara, apa akibatnya? Abraham tidak membawa persoalan kepada Tuhan, sebaliknya Abraham berhasil yang lain, peristiwa yang lain, Abraham berhasil menyelamatkan Lot dan keluarganya karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Abraham tidak mendengar atau tidak membawa persoalannya kepada Tuhan, saudara, akibatnya dia mendengarkan perkataan istrinya agar mengambil budaknya menjadi istrinya. Itu menjadi masalah besar. Akibatnya, saudara, keturunan dari Hagar itu menjadi trouble di dalam kehidupan manusia saat ini, saudara. Tetapi ketika Abraham berjalan bersama Tuhan melihat kota Sodom dan Gomora dari sebuah bukit, maka Abraham berkata atau berdiskusi sama Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Lot dan keluarganya diselamatkan. Dia berkata, Tuhan, kalau ada orang benar di dalamnya, apakah Tuhan akan menghukum? Kalau ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan menghukum? Katanya Tuhan tidak. Lalu tawar-menawar sampai jumlahnya berapa terakhir? 10. Ya. Ternyata nggak ada 10 orang. Kalau Lot dan istrinya, kedua anaknya cuma ada 4 orang. Tuhan memberikan syarat kalau ada 10 orang diselamatkan. Nah itu sebabnya saudara, Abraham berhasil menyelamatkan keponakannya yaitu Lot dan istrinya dan kedua anaknya. Kita lihat lagi saudara, tentang Simon Petrus, dia ditegur oleh Tuhan saudara pada waktu di Taman Getsemani. Dia bawa pedang, ya.
Memang Tuhan Yesus menyuruh beli pedang, tapi bukan buat membunuh orang. Ya, lalu Petrus pada saat itu membela diri, dia pakai pedangnya, tetapi Tuhan Yesus berkata, sarungkan pedangmu, ya, karena siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang juga. Nah, saudara, kita pun akan jatuh kalau kita tidak datang kepada Tuhan ketika kita mengalami pencobaan, mengalami pergumulan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berhadapan langsung kepada iblis, tapi karena di dalam Tuhan Yesus ada Bapa, ada dirinya yang luar biasa, maka dia menang melawan iblis. Saudara, kita pernah mendengar kata uji coba. Ya, kalau biasanya kalau ada pembangunan infrastruktur, maka sebelum digunakan ada uji coba, saudara. Jadi hitung-hitung kekuatannya berapa nih. Lalu banyak truk mesti naik ke satu jembatan, ya, sampai batas tertentu truknya semua sudah masuk. Coba dia runtuh apa tidak. Nah, itu uji coba. Karena apa? Sudah diperhitungkan, kalaupun truk semua masuk di atas jembatan, harusnya tidak akan jatuh. Nah, uji ya harus diuji. Ya, tetapi dicoba juga, tapi tidak sebatas lebih daripada kekuatan. Tadi firman Tuhan mengatakan apabila kita dicobai tidak melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena ketika kita dicobai, dia akan memberikan jalan keluar, dia akan memberikan kekuatan. Jadi saudara, kekuatannya ada pada Tuhan sendiri, bukan pada kita. Sebab kalau tidak bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti akan gagal. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan mengizinkan banyak kali ujian, bukan pencobaan. Ya, ujian yang kita hadapi saudara adalah ujian di mana kita membuktikan diri kita setia kepada Tuhan Yesus. Ya, tahun ini juga akan menjadi ujian bagi kita dalam segala hal, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saudara akan diuji semua. Apakah saudara berhasil ya melewati ujian itu? Ya, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan berhasil melampaui ujian-ujian itu. Itu sebabnya sebelum saudara bekerja, ayo berdoa. Sebelum saudara melakukan perjalanan, ayo berdoa. Minta supaya Tuhan menyertai kita. Supaya kalau iblis ingin mencobai kita, kita sudah punya kekuatan daripada Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan juga saudara ada pencobaan. Ya, apakah kita melibatkan Tuhan Yesus di dalam pelayanan kita atau mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita melihat Marta dan Maria. Marta mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, mengambil kebiasaan manusia. Kalau ada tamu, mesti disediakan makanan. Tetapi Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara dan saya, ayo mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh berhasil. Tuhan menginginkan kita diuji dan bukan dicobai. Ya, saudara semua kita diuji. Karena dengan diuji, namanya juga ujian ya. Anak-anak sekolah kalau ujian buat apa? Naik kelas, naik tingkat dan seterusnya. Kalau dia tidak diuji, maka dia nggak bisa naik tingkat atau naik kelas. Kita juga saudara kalau diizinkan Tuhan Yesus untuk diuji, Tuhan bermaksud supaya kita naik kelas. Amin. Ujian macam-macam, ada ujian kerendahan hati, ada ujian ketekunan, ada ujian kesungguhan. Di dalam ibadah juga ini kita diuji. Apakah ibadah kita ini ibadah yang sungguh-sungguh atau setengah sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh? Ya, mari kita buktikan bahwa kita setia, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, sehingga semua yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita hadapi akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus, menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, ya, menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana saudara solusi cerdasnya? Tadi di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jalan keluar akan kita peroleh ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan taat pada firman-Nya. Datang kepada Tuhan Yesus bagus saudara, tapi nggak lengkap kalau kita tidak taat pada firman-Nya. Apa yang kita dengar saudara harus kita lakukan. Ya, jadi kalau tadi ada perumpamaan tentang penabur, ya ada yang mendengar firman tapi firman itu tidak masuk ke dalam hati, tidak masuk dalam pikirannya, yaitu firman yang jatuh di pinggir jalan. Sia-sia walaupun mereka datang ke gereja mendengar firman-Nya, tetapi firman itu tidak berakar, tidak bertumbuh dan berbuah, bahkan hanya tahan sebentar saja. Yang kedua, ketika firman itu jatuh di tanah yang berbatu, disambut dengan gembira. Lalu dia mulai semangat. Berapa banyak orang kalau habis lahir baru, habis dibaptis, semangatnya luar biasa. Tetapi sebagai minuman bersoda, ya kalau dikocok-kocok dilepas gitu ya. Tetapi nanti tunggu sebentar, wes. Ya. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita jatuh di tanah yang berbatu. Nah ini yang lebih kelihatan rohani, jatuh di tanah yang bersemak duri, tumbuh dia, berakar dia, tetapi dia tidak berbuah. Karena apa? Dia perasaan oleh pikirannya, oleh kehendaknya, oleh emosinya, oleh segalanya yang bukan dari Tuhan, saudara. Akibatnya memang tidak berbuah juga. Jadi saudara, ini yang banyak terjadi di dalam gereja. Ketika kita diuji oleh firman, kita banyak kali gagal. Ya, ada seorang ibu pernah bilang sama saya, Pak Pendeta, tolong jangan pernah berkhotbahkan tentang kesabaran, Pak. Loh kenapa Ibu? Iya, setiap kali Bapak khotbah tentang kesabaran, hari itu juga saya diuji. Ya. Tapi memang saudara, firman untuk diuji supaya betul-betul masuk dalam diri kita atau tidak. Ya, kalau kita tahan uji, kalau kita berhasil, maka kita naik kelas sudah di hadapan Tuhan Yesus. Ayo, di tahun ini masih 11 bulan. Mari kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kuncinya saudara, ketika kita membawa semuanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, mungkin di awal tahun ini juga saudara sudah mengalami banyak pencobaan. Mari bawa kepada Tuhan Yesus. Jangan pakai kekuatan sendiri, kau akan gagal. Ya, tidak ada orang yang super sudah dalam hal ini kecuali Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya kalau kita bersama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Ketika gereja kita di demo, saudara, jalan keluarnya apa? Cuma datang sama Tuhan Yesus saja. Tuhan bisa suruh di atasnya lurah, camat, ya, untuk membela kita. Bukan karena kita baik kepada mereka, tidak, orang kita nggak kenal. Tetapi karena kita datang dan menantikan Tuhan Yesus, di situ ada kekuatan kita. Ya, apa yang saudara khawatirkan tahun ini? Ya, jangan khawatir saudara kalau firman Tuhan mengatakan bawa kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, maka engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yuk kita di dalam beribadah juga tahun ini mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang juga gagal di dalam beribadah saudara, sebab katanya kan sudah ada YouTube, lihat YouTube aja cukup gitu kan. Ya kalau saudara sakit nggak bisa jalan, YouTube itu membantu. Tetapi ketika saudara bisa jalan ke gereja, ayo kita datang ke gereja. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan saudara seiman, ya bisa saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain. Nah itu sebabnya juga saudara nggak cukup juga hanya dengar firman pada hari Minggu. Puji Tuhan gereja kita sudah buatkan YouTube tiap kali ibadah. Apakah saudara mendengar ulang nggak? Menyanyi, menyembah ulang enggak pada hari-hari biasa. Ya. Ternyata memang saudara kita mesti diingatkan lagi oleh firman. Jujur kan kalau kita pulang dari gereja, firmannya yang di gereja ini kadang-kadang entah ketinggalan di mana gitu. Kalau ditanya, gimana khotbahnya? Ah jelek. Cuma itu aja. Bagaimana khotbahnya? Lucu, hanya itu saja. Tetapi ketika saudara mengulang kembali mendengar YouTube, maka saudara akan diingatkan kembali, oh iya ya, oh ini aku yang belum nih, aku mau coba yang ini.
Sehingga firman itu menjadi firman yang hidup di dalam diri kita. Dan yang buat YouTube juga bersuka cita. Amin. Dia kadang-kadang mengeluh, bikin YouTube kayaknya nggak ada yang denger nih, cuma 1-2 orang ini. Ya, mari kita hargai saudara. Kan tinggal denger aja enak. Amin. Duduk dengarkan firman. Dan itu akan menguatkan kita, menjadi kita tambah dewasa di dalam Tuhan Yesus. Jalan keluarnya adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih ingat saudara, Tuhan Yesus berkata Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Numpang tanya, yang letih lesu dan berbeban berat siapa nih di antara kita? Ya kita semua. Betul nggak Bu Kris? Letih lesu nggak nih? Beban berat nggak nih? Bu Gembala, letih lesu nggak nih? Jangan rohani deh. Letih lesu kita semua saudara menghadapi hidup. Ya, apalagi hidup lansia ini ya. Benar sakit di sini, sakit di situ, sakit di sono, tiba-tiba kedinginan, tiba-tiba kepanasan, ya itu yang terjadi. Itu baru soal kesehatan, belum soal yang lain. Begitu banyak, makanya kita letih lesu dan berbeban berat. Tetapi ada jalan keluar yang luar biasa Tuhan berikan, datang kepadaku. Amin. Begitu letih lesu, begitu sakit, Tuhan sakit nih Tuhan, tolong ya, sembuh. Tapi kadang-kadang sakitnya pindah lagi ke tempat yang lain. Ya, itu yang disebut dengan sakit asam lambung menurut Dr. Dipo. Amin. Jadi Dr. Dipo bilang kalau sakit asam lambung itu pindah-pindah, ya sakit kepala, sakit jantung, sakit apa, katanya. Soalnya dia juga ngalamin saudara. Ya, tapi ternyata memang firman itu luar biasa, mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita ingat firman, mesti bergembira ya. Berarti tadi kalau kena asam lambung aku kurang gembira. Bisa terjadi sudah. Ya, kalau hati gembira, obat yang manjur, sembuh. Amin. Ya, tetapi kalau kita bersungut-sungut, bentar lagi masuk rumah sakit. Ya, mentang-mentang ada BPJS, saudara, ya bolak-balik masuk rumah sakit. Ya, kayak masuk hotel aja. Ya, sebab enakan di rumah sakit katanya, di rumah disuruh-suruh orang. Kalau di rumah sakit nggak ada yang nyuruh tuh. Ya, ya, saudara. Biar ada BPJS, tetap aja di rumah sakit nggak enak. Betul nggak Capnio? Di rumah sakit enak nggak? Pengen pulang nggak? Iya, orang di rumah sakit tuh nggak enak, pengen pulang terus. Nah, saudara, firman itu biar menyertai kita senantiasa. Saudara mesti percaya firman itu berkuasa dahsyat luar biasa. Ya, kalau saudara setiap hari, mungkin sehari bisa sekali, 2 kali, 3 kali menyebutkan Mazmur 91, saudara akan terlindung karena janjinya, judulnya apa tuh? Dalam lindungan Tuhan. Tuhan pasti membela firman-Nya lah, nggak mungkin nggak. Ya, jadi kalau kita ucapkan itu, jangan saudara bilang, panjang amat Pak, boleh nggak sepotong aja? Ya, baca saudara supaya betul-betul itu nanti bukan saja di bibir kita, tetapi sampai ke hati kita, saudara. Sebab Tuhan itu bertata di hati kita. Kalau sampai ke hati kita, maka Mazmur 91 itu betul-betul akan terjadi, terbukti. Betul nggak Bu Nini? Ya, gulamu berapa waktu itu? 400, saudara. Wah, udah normal tuh. Belum ya? Belum ya. Masih dikit lagi mesti turun. Saudara, kalau 400.000, saudara, uang bisa kita belanjakan enak. Kalau gula, saudara, waduh itu ya menjadi satu kesusahan. Tapi puji Tuhan, ya Nini tetap berdoa, Bapak Ibu Gembala Penatua Jemaat terus berdoa. Ada jalan keluar enggak? Ada jalan keluar, saudara. Kalau diam-diam, saudara, tiap hari saudara didoakan. Ya, sebab memang dia hanya sejauh doa. Nah, orang Kristen kalau udah malas berdoa itu yang jadi masalah. Iya kan? Ada hamba Tuhan yang kalau konseling selalu bertanya, masih bisa berdoa enggak? Bisa Pak Pendeta, udah berdoa. Pendetanya enggak mau. Saudara. Tapi kalau bilang, masih bisa berdoa enggak? Aduh boro-boro Pak, doa Pak Pendeta, enggak bisa. Nah itu urgent, harus segera ditangani. Karena apa? Solusinya hidup kita cuma 3, berdoa,
berdoa, dan berdoa. Itu aja. Bisa nggak dilakukan semua orang? Mbak Yati udah bisa mulai berdoa nggak? Bisa berdoanya. Kompor jalan, bukan jalan, nyala. Itu juga doa, saudara. Jadi jangan lepas daripada doa. Ketika iblis menaruh masalah dalam diri kita, langsung katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, ada jemaat datang kepada pendeta Philip Mantopa. Dia cerita, Pak Pendeta, anak saya bandel sekali, anak saya. Pak Pendetanya cuma bilang, ya ibu bilang kayak gitu sih, terang aja terjadi. Ya, saudara, bagi orang percaya harus berkata-kata positif. Ayatnya di mana, Dipo? Itu yelnya pemuda, tolak pikiran, gimana? Nah, iya kan? Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Siapa di sini nggak khawatir tahun ini? Ya, Padi khawatir nggak Padi? Nah, selain itu aja. Tapi ada nggak masuk kekhawatiran? Ada. Kita nggak undang tuh si iblis selalu bilang kekhawatiran. Ya, iblis tuh kayak gerbongnya zaman saya waktu kecil, saudara. Kereta tuh gerbongnya warna hitam karena dibakar sampai batu bara. Ya, bunyinya cuma duit. Lalu waktu jalan susah. Biar uang banyak juga susah loh orang. Terbukti orang yang kaya juga banyak yang bunuh diri. Tetapi bersama Tuhan Yesus kita jadi pemenang. Makanya saudara, Tuhan Yesus menjadikan kita ini harta yang berharga buat Tuhan. Kalau kita harta yang berharga buat Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan. Namanya harga. Amin. Harganya mahal. Jadi saudara terus memuliakan Tuhan Yesus karena kita harta yang berharga. Tadi mutiara yang berharga ya. Kalau dapat mutiara yang berharga, ya ditutup dulu sementara, lalu dia jual semua miliknya. Saudara mau nggak semua milikmu dijual buat Tuhan Yesus? Bukan jual hartanya loh, ini jangan bilang hartanya lo kasih ke gereja, bukan. Artinya saudara tidak ada lagi yang mengikat kita di dalam dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Amin. Semuanya cuma Tuhan, semuanya cuma bonus. Jangan aja. Sukacitalah karena Tuhan yang menjadikan kita ini berharga di matanya. Mari jual semuanya, saudara tidak boleh terikat sama apapun juga. Apalagi terikat sama kekhawatiran, gak usah. Ya, terikatlah pada Tuhan Yesus. Yes. Dia adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Dibawanya aku ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Disegarkannya jiwaku. Ya, saudara tahu nggak perjalanan dari kandang ke padang rumput itu melewati semak duri nggak? Saya percaya melewati kerikil-kerikil yang nggak enak, tetapi nanti sampainya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Ya, mari saudara, kita dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita berharga di mata Tuhan Yesus. Mari kita mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan hidup kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam dunia. Sampai kita di rumah Bapa yang mulia. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian saudara untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Nah itu lagunya Nini nanti. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Hafal ya lagunya ya. Ini nggak bisa pakai ini. Taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Sekali lagi ku taat perintahmu, ku taat
jauh daripada Tuhan Yesus. Berdoalah senantiasa, dengarlah firman-Nya, baik yang saudara dengar di YouTube maupun yang saudara baca. Itulah kekuatanmu untuk bisa melakukan firman Tuhan Yesus. Sebab ketika firman Tuhan Yesus kau lakukan, Tuhan membela firman-Nya dan menggenapi firman-Nya dalam hidupmu. Kita pujikan refrainnya saja, taat perintah-Mu Tuhan. Kami mau taat pada-Mu Tuhan. Firman Tuhan Yesus, saudara yang mau banyak berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu menghadapi tahun 2024 ini, mari angkat ke tangan kananmu kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Musa mengangkat tangannya, maka orang Israel menang melawan Filistin. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Maha baik, Maha kuasa, Maha dahsyat. Anak-anak-Mu mengangkat tangannya di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami mendapat kekuatan untuk menjadi anak-anak-Mu yang berdoa, yang membaca Alkitab, yang merenungkan firman-Mu, bahkan hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada di dalam doa kami. Tuhan Yesus hanya sejauh doa kami. Terima kasih Tuhan. Persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Mari kita membawa persembahan kita dengan bersyukur, dengan kita mengucap syukur dengan pujian ini. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang kita andalkan. Kau yang setia Tuhan, waktumu yang selalu yang terbaik bagi kami. Sebab Tuhan Yesus Kau yang menjadi sandaran bagi kami yang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau yang
kita mau berdoa syafaat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Dan Tuhan Yesus yang tutup bungkus setiap kami dan pagari kami dengan tembok berapi kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Bersama-sama, penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Bersama-sama, berikanlah kami ya Tuhan, calon presiden yang sesuai kehendak Bapa untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas, karena setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Kami berdoa kiranya perang di Palestina dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Bersama-sama berdoa kiranya seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin.
Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Kami juga berdoa Tuhan buat GBHT Kudus, buat seluruh jemaat GBHT Kudus. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami kerendahan hati, hati yang taat, yang mentaati firman-Mu Tuhan dan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Juga mengucap syukur buat kesehatan dan kesembuhan seluruh jemaat GBHT Kudus ya Bapa. Kami mau tetap berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GBHT Kudus yang masih sakit dimanapun mereka berada, baik di tempat ini maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Kau yang menjamah, Kau yang melawat, Kau yang menyembuhkannya Bapa, di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkuasa, berdaulat menyembuhkannya ya Tuhan. Dan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, jemaat-Mu GBHT Kudus boleh sembuh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat acara Paskah ya Tuhan. Beberapa bulan lagi ya Bapa, mari Tuhan Yesus Kau yang memberkati Tuhan setiap panitia, dana apapun yang kami butuhkan Tuhan Yesus, tempat atau apapun itu Tuhan. Mari Bapa Engkau yang menjamah Tuhan, Kau yang menjadi pemimpinnya Bapa, Kau yang berdaulat, Kau yang berkuasa Bapa. Biar setiap beracara Paskah Tuhan boleh berjalan dengan baik dengan tuntunan-Mu, pimpinan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biar bukan kemauan kami, tapi biarlah kemauan Engkau sendiri Tuhan yang berkuasa, yang beracara ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kesembuhan, pemulihan dan damai sejahtera Tuhan. Mari Kau berikan kepada kami Tuhan hati yang penuh dengan kasih cinta-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa menerapkannya Tuhan, menyalurkannya, memberikannya kepada orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biar kami jemaat-Mu GBHT Kudus Tuhan penuh dengan kasih-Mu Tuhan, penuh dengan kesembuhan, pemulihan baik batin kami, roh kami Tuhan, jiwa kami, kesehatan kami. Biar kami boleh sembuh ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh pulih, kami boleh disembuhkan, dipulihkan Tuhan, baik badani maupun rohani kami Bapa. Biar kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami terus berbuah dan menghasilkan buah yang baik Tuhan. Dan biar Engkau boleh disenangkan atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat keuangan jemaat-Mu di gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau yang mencukupi apa yang kami butuhkan, Engkau yang memberkati kami Tuhan, baik gereja-Mu maupun jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat buat setiap kami ya Bapa. Kalau kami bekerja Tuhan, Kau akan memberkati pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami boleh diberkati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, baik keluarga kami, baik diri kami sendiri maupun gereja-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberkatinya Bapa. Biarlah tangan-Mu Tuhan boleh ada pada kami Tuhan, sehingga kami Bapa boleh menjadi bendahara-bendahara-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar apapun yang kami terima Tuhan, kami boleh pakai untuk yang terbaik Tuhan. Kami boleh pakai, berikan hikmat-Mu buat setiap kami, untuk kami bisa mempergunakan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Sekali lagi kami serahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dari Bapak Gembala, Penatua, para pelayan jemaat-Mu Tuhan, baik yang kami hadir di tempat ini, di Zoom maupun di manapun Tuhan yang kami tidak hadir juga Tuhan Yesus, Kau memberkati kami, berikan kesatuan hati di antara kami Tuhan, biar kami boleh memiliki payung yang benar di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat Tuhan, Kau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap doa-doa kami Bapa. Haleluya. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami.
Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami, Bapa di surga, tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. juga berdoa buat cucu-cucu kami, anak-anak kami yang sekolah minggu Tuhan. Biar anak-anak kami juga boleh bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Biar anak-anak kami sehat, cucu kami sehat ya Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah bagi mereka. Juga untuk sekolah minggu yang ada di Cikarang, Tuhan melawat mereka, anak-anak kami, cucu kami di sana Tuhan. Biar mereka bersuka cita senantiasa. Terima kasih ya Bapa, kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, sumber segala berkat kasih karunia keselamatan. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab kasih sukacita damai sejahtera datangnya dari Tuhan Yesus Raja semesta menyertai kita semua. Maranatha, Tuhan pasti akan datang kembali dan segera akan datang dan menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan kita bersama-sama selama-lamanya. Haleluya. Bapa terima kasih.
Mari kita ucap syukur pada Tuhan buat ibadah ini. Bapa, terima kasih Tuhan, ucap syukur buat ibadah pada saat ini yang sudah kami ikuti, sudah kami jalankan. Kiranya kami semua diberkati, kami semua diberikan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus pasti memberkati.